Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, guru-guru kita, pembina, pembimbing, wabil khusus kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan seluruh jajaran staf kepengurusan, serta kepada seluruh saudara-saudariku tercinta Jamaah Majelis Ta'lim Iwamid on Air dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Arba'in Nawawi. Dan tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita kaji. Dan sebelumnya mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 8. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, utawi pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat, rupane lafat innamal a'malu binniyat iku aroda ngersakake sapa Kanjeng Nabi biha kelawan innamal a'malu binniyat a'malat ta'ati ing pira-pira amal ibadah. Duna a'malil muhabbahatati, duduk amal mubah-mubah. Jadi amal tergantung niatnya itu maksudnya amal-amal taat, amal-amal yang di situ bernilai perintah, bukan amal-amal yang mubah. Amal-amal mubah yo maem, yo nginum, melaku, lungguh, itu kan amal mubah. Kecuali kalau berbuka. Nah, kalau berbuka itu perintah. Kecuali kalau makan sahur itu kan perintah sunnah. Itu maksudnya. Kala ngendika sapa Al Haris makasi bi al ikhlasu utawi ikhlas. Iku layat khulu ora mlebu apa ikhlas fi mubahin ing dalam perkara sing mubah. Jadi perkara yang mubah itu tidak butuh dengan niat ikhlas. Karena mubah itu kalau dilakukan ya tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan juga tidak dapat dosa. Itu namanya mubah. Seperti Anda ya pas lagi makan, lagi minum, ya mubah-mubah saja. Bukan makan yang di situ nilainya wajib. Seperti makan yang nilai wajib ada nggak Pak Ustadz? Ada, buka puasa. Buka puasa itu hukumnya wajib. Kalau tidak buka malah tidak boleh. Kalau sahur hukumnya sunnah. Nah, itu seperti itu. Amal-amal yang hukumnya mubah itu tidak perlu namanya ikhlas. Ikhlas tidak ada hubungannya gitu loh. Jamaah Ibamid. Jadi ikhlas itu layat khulu fi mubahin li'annahu yastamilu ala kurbah ila kurbah. Nah, ikhlas itu tidak masuk pada perkara yang mubah. Karena ikhlas itu memuat segala hal ibadah. Segala hal ibadah. Sedangkan mubah itu tidak masuk pada sebuah ibadah. Seperti karofil bunyan, membangun rumah agak tinggi. Jenengan membangun rumah itu agak pendek, agak tinggi, kan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Gitu loh. Umpamanya rumah harus 4 meter, kan tidak ada perintahnya. Rumah harus 3 meter, kan tidak ada larangannya. Jadi membangun rumah 3 meter apa 4 meter tingginya itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Berarti yang seperti itu hukumnya mubah. Membuat rumah mau menghadap ke timur kah, ke selatan kah, atau ke utara kah, pintunya di samping atau di depan, itu tidak ada perintah. Hal-hal yang seperti itu mubah, tidak perlu yang namanya ikhlas. Anda pakai kerudung warnanya
hijau kah, mau merah, mau kuning, mau pelentong-pelentong, lorek-lorek, itu nggak ada perintah. Jadi yang seperti itu mubah. Mubah itu dijalani juga nggak dapat pahala, ditinggalkan juga nggak dapat dosa. Itu namanya mubah. Ya silahkan. Banyak hal-hal yang mubah itu banyak. Mau meja modelnya kotak ya silahkan, mau modelnya bundar ya silahkan. Itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Hal-hal yang seperti itu tidak butuh yang namanya ikhlas. Lali ghordin, bali ghordin ra'unah. Tidak karena sesuatu, akan tetapi karena mubah itu, yaitu tidak butuh ikhlas itu tadi. Tidak butuh yang namanya ikhlas karena mubah tidak membawa kepada kurbah, tidak membawa kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang mubah itu tidak menambah seseorang dekat dengan Allah, juga tidak menambah seseorang jauh dengan Allah. Umpamanya, Anda punya meja bundar sama punya meja kotak. Apakah ketika mejanya kotak terus tambah takwa kepada Allah? Apakah ketika mejanya bundar terus itu maksiat? Kan ya tidak. Tidak ada nilai mendekatkan diri kepada Allah, juga tidak ada nilai maksiat kepada Allah. Bisa dipahami ini jamaah ibamid. Jadi ikhlas itu hanya pada amal-amal yang di situ taat kepada Allah, perintah-perintah kepada Allah itu perlu ikhlas. Sedangkan yang tidak ada perintah dari Allah itu tidak perlu yang namanya ikhlas. Anda mau beli motor NMAX, ya silahkan. Anda mau beli motor PCX, ya silahkan. Anda mau beli motor Vario 150, ya silahkan. Kan tidak ada perintah. Juga tidak ada larangan. Bisa dipahami ini jemaah semuanya. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak butuh yang namanya ikhlas. Dah. Ama idza kana anapun ari kalane ono opo ikhlas. Ari kalane ono opo mubah iku li ghordin krana sejo ibadah. Ketika perkara mubah itu punya niat untuk kelangsungan ibadah. Contoh, dalam masjid koyo bangun masjid. Masjid itu sebenarnya cukup sebatas tanah. Tanah Anda patok, Anda bersihkan, Anda buat sholat, itu sudah namanya masjid. Sedangkan membangun masjid, itu mubah yang nilainya bisa menjadi ibadah. Itu loh. Saya ulangi lagi. Amma idza kana li ghordin, ketika sesuatu yang mubah itu ada niatan, ada sangkut pautnya dengan nilai ibadah. Makan itu kan hukumnya mubah. Tapi kalau buka puasa, beda lagi. Podo-podo makane, tapi nilainya berbeda. Anda membuat tembok, itu kan mubah. Tapi kalau temboknya untuk masjid, beda lagi. Walkona tirilan piro-piro, kantor pondok wal arbatilan, asrama pondok, kaya kuno mongko ono apa ghordu iku mustahabban kang den sunahake. Sesuatu yang mubah yang digandengkan dengan sesuatu yang bisa untuk membuat ibadah. Kalau ibadahnya itu wajib, maka mubah itu bisa menjadi wajib. Kalau ibadah yang digandeng itu sunnah, maka mubah bisa menjadi sunnah. Kala ngendika sapa Al-Haris Al-Makasibi, contohnya tadi berbuka puasa sama sahur. Makan hukumnya mubah. Makan sahur makannya bisa menjadi sunnah. Buka puasa makannya bisa jadi wajib. Seperti itu. Kala ngendika sapa Haris Al-Makasibi la ikhlas ora ana ikhlas iku fi maujud fi muharramin ing dalem barang kang den haramake wala makruhin lan barang kang den makruhake. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah tidak butuh yang namanya ikhlas. Aku ijan
lakoni maksiat iki jane ikhlas banget ngono pokoke. Mula wong maksiat kok ikhlas piye maksudnya? Aku ngerokok ngene iki jan ikhlas. Lah wong ngerokok iki lho hukume makruh. Lah kok ngerokok kok ikhlas piye? Juga enek ngerokok ikhlas iki. Jadi sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh, sesuatu yang mubah tidak membutuhkan yang namanya ikhlas. Kaman kaya dene wong yang duru kang ningali sapa man ilama maring barang layahilu kang ora halal apa malahu maring man. Melihat sesuatu yang tidak dihalalkan itu tidak butuh ikhlas. Wa yasumulan nyono sapa man anahu ing temen setuhune man iku yang duru ningali sapa man ilaihi maring ma. Ya tafakkaru supaya angen-angen sapa man fi sunain lahi ing dalem agawene Allah karena dari kaya dene ningali ilal amrodi maring bocah lanang kang bagus wa hadza utawi iki yang duru ilaya tafakkaru iku al ikhlasu ikhlas fi ing dalem hada. Tapi ketika melihat sesuatu yang tidak halal itu tidak butuh ikhlas. Tapi ketika melihat sesuatu itu tujuannya untuk menambah tafakur atas kekuasaan Allah dalam penciptaannya, maka itu butuh ikhlas. Kala ngendika sapa Haris Makasibi, asidku utawi temen iku fi wasfil abdi ing dalem sifate kawula fistiwa isyri ing dalem madhaake tingkah samar wal alaniyati lan tingkah jengleh-jengleh utawa ngedeng wa zahiri lan zahir wal batini lan batin. Wasidku utawi temen iku yatahaqqaqu dadi nyata apa sidku bitahaqqu ki jami'il maqamati kelawan nyatane sekabehane boro-boro derajat wal ahwali lan tingkah. Hatta anal ikhlaso hingga temen sedurune ikhlas iku yaftakiru butuh apa ikhlas ilat sidki maring temen ikhlas itu butuh yang namanya kejujuran. Jadi ikhlas itu butuh yang namanya kejujuran. Jadi wong niku lek jujur no akeh ikhlas. Wasidku tawi temen niku layaftakiru ora butuh ila syai'in maring suwiji-wiji. Li anna haqiqatal ikhlasi krana temen setuhune hakikine ikhlas wa ya ikhlas iku iradatullahi oleh ngarepake Allah bitaati kelawan taat. Faqad yuridullah bisalah. Maka terkadang Allah itu menghendaki seseorang untuk menjalankan sholat. Walakinahu ghafilun an huduril qalbi. Akan tetapi orang itu lupa dari hadirnya hati via ing dalam sholat. Fasidku huwa iradatullahi bil ibadah ma'a huduril qalbi. Sedangkan aslinya Allah itu mengharapkan seseorang ibadah itu hatinya juga betul-betul hudur. Betul-betul mantep karong lalang lawan sholat. Ora kok awake dhewe nglakoni salat tapi atine teko ngendi-ngendi. Atine mikir bayaran, mikir utang, mikir ngene padahal awake salat. Fakulu sadikin mongko utawi saben-saben wong kang temen. Saben-saben wong kang sodik, mukhlisun kang ikhlas, iku mukhlisun kang ikhlas. Orang yang betul-betul ibadah karena Allah itu pasti ikhlas. Walaisa kullu mukhlisin shadiqan, tetapi setiap orang yang ikhlas belum tentu shadiq. Wong sing ikhlas urung mesti kalau betul-betul beribadah. Wa huwa utawi shadiq iku makna tisoli wong fisoli li annahu ing fisalu nganu ghairillah. Orang yang di situ betul-betul beribadah kepada Allah iku infisalu ngan ghairillah, itu terpisah dari selain Allah. Wong iku lek wis bener-bener jujur ngibadah kok karena Allah itu betul-betul terpisah dengan Allah. Betul-betul terpisah dengan selain Allah. Wis ora mikir liyane. Wattisalu bil khuduri billah. Dan bisa nyambung dengan hadirnya. Wa huwa makna takhalla amma siwallah. Jadi sidku itu orang-orang yang betul-betul sidik adalah mereka-mereka yang
beribadah hanya ya, hanya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel sedikit pun, tidak ada embel-embel apapun. Faqauluhu innamal a'malu yajtamilu innama sihhatul a'mal. Jadi innamal a'malu itu maksudnya sesungguhnya sahnya amal, atau diterimanya amal, atau sempurnanya amal. Boleh, sempurnanya amal, diterimanya amal, itu tergantung dari niatnya. Wa bihada akhadha ngalab sapa al-imamu Abu Hanifah radhiyallahu taala. Jadi innamal a'mal itu artinya sesungguhnya sahnya amal, atau diterimanya amal, atau sempurnanya amal, itu tergantung dari niatnya. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada. Wa yustasna minal a'mali makana min qubailit turuk kaizalatin najasah. Wa yustasna lan den kecuali ake minal a'mali saking piro-piro amal apa ma barang kana kang ono apa ma iku ming qabilit turuk saking golongane ninggal ngono. Pokoke ninggal apa kaizalatin najasah kaya ngilangi najis, waraddal maghdubi lan balekake perkara kang den ghasab, wal awari lan silian. Tidak termasuk dari amal yang harus ikhlas adalah menghilangkan najis, mengembalikan barang yang dighasab, mengembalikan barang yang di pinjam, mengembalikan pinjaman tidak harus ikhlas. Aku balik nih sepeda motor aku jadi jangan ikhlas. Orang butuh ikhlas balik nih, kok butuh ikhlas. Wa isolil hadiyati lan nyampe ake hadiah. Jenengan dititipi hadiah kon ngehne si A. Ora kudu ikhlas wong jenengan nyampe nih tok kok. Mosok nyampe nih tok kudu ikhlas. Wa ghairi dzalik. Perkara-perkara yang di situ tidak termasuk ikhlas sih hal-hal seperti itu. Fala yatawaqqafu mongko ora dadi kandhek apa sihatuha sae sekabehane ngamal ala niyati ing atase niat. Jadi ora kudu terus niat ngene ndak ada. Contoh begini, Anda dititipi baju, disuruh memberikan kepada si A. Anda itu tidak butuh ikhlas wong jenengan dititipi kok. Ikhlas ndak ikhlas ya kudu dingehne. Jenenge dititipi. Lakin yatawaqqafu as-saubu fiha ala niyati taqarrub, tetapi walaupun tidak butuh yang namanya ikhlas, perbuatan tersebut mengandung pahala atas niat menolong. Kalau niatnya menolong dapat pahala, ya wis lah tak gawakne ndak apa-apa, dititipi iki dadi dapat walaupun tidak ada niatan ikhlas sama sekali. Fa in qasada monggo lamun nejo sapa wong bi'ita amiha kelawan aweh mangan kewan, ada orang berniat memberi makan hewan, le niat hifdzal maliyati ing reksa bondo, fala sawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud. Ada orang memberi makan hewan ternak, nah tujuannya untuk memelihara hartanya, maka tidak dapat pahala. Tetapi ma ada amadabah in qasada bi itmaiha imtisali awamirillah fa innahu yusabu. Tetapi ketika seseorang memberi makan hewan, ada orang ngasih rumput kambing, ada orang ngasih makanan ayam, kalau niatnya menjalankan perintah Allah, menjaga nyawa, menolong, maka dapat pahala. Tapi kalau niatnya hanya sekedar menjaga hartanya, maka tidak dapat pahala. Zakarahu al-Qirafi, seperti yang dituturkan oleh Imam Qirafi. Wa yustasna lan den jabaake dikecualikan indalika saking mengkono-mengkono kewan, ngingoni kewan apa farsul mujahidi jarane wong sing gawe perang. Kendaraan perang idzir
batoha lamun naleni sapa mujahid ing faros fisabilillah krana berjuang li agamane Allah fa innaha idza syarabat wa huwa la yuridu syaqqaha usiba ala dzalik. Ketika kuda itu digunakan untuk berperang, ketika sesuatu itu digunakan untuk keperluan, kepentingan, perlengkapan perjuangan agama Allah, baru mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak digunakan untuk keperluan perjuangan agama Allah, juga tidak mendapatkan pahala. Seperti itu juga suami istri menikah. Wa kadzalika azwaujah wa kadzalika ighlaqul bab wa tfa'uz misbah inda naum idza qasada bi imtisali amamarillah usiba wa in qasada amron akhar falah. Orang menikah kalau tujuannya menikah itu melaksanakan perintah, mengikuti perintahnya Allah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau tujuannya menikah hanya sekedar untuk mencari teman hidup, maka tidak dapat pahala. Menutup pintu, mematikan lampu, kalau tujuannya mengikuti perintahnya Rasul, maka mendapatkan pahala. Tapi kalau tujuannya hanya untuk demi keamanan, maka tidak mendapatkan apa-apa dari pahala. Makanya perkara-perkara yang mubah itu bisa mendapatkan pahala apa tidak, tergantung dari untuk apa dijalankan. Jemaah Ibamit on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, masalah niat ini penting. Nikah itu kan ibadah, maka butuh yang namanya ikhlas. Nikah itu kan ibadah. Kalau nikah itu tujuannya hanya untuk mencari teman hidup, maka tidak dapat pahala. Karena niatnya hanya untuk mencari teman hidup. Tapi kalau nikah itu niatnya untuk menjalankan perintahnya Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa, atau ya ayyuhasabab idza stata'tum alba'ah fankihu, menjalankan perintahnya Allah dan Rasul, maka baru dapat pahala. Seperti itu. Nah, jemaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, jadi kita pagi hari ini jadi paham apa saja sih yang butuh dengan niat. Kalau masalah makan, minum, jalan ke utara, jalan ke selatan, itu tidak butuh niat. Itu sesuatu yang mubah kok. Serah. Mau punya meja kotak, mau meja bundar, mau rumahnya ukurannya sekian, mau rumahnya ukurannya sekian, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Larangannya cuman jangan memubazirkan harta. Jangan sampai rumah-rumah itu, rumah yang aslinya mubah justru malah menjadi bahan mubazir. Nggak ada gunanya. Nah, jemaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Arba'in Nawawi. Semoga kajian singkat ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai amal-amal ibadah kita tidak dilandasi dengan keikhlasan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.